Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang diuji di pelajaran olahraga anak kelas 1? Nah, hari ini kita bakal bedah langsung dari kisi-kisi ujian pendidikan jasmani di Indonesia. Dan ternyata, ini bukan cuma soal lari atau lompat loh, tapi ini kayak jendela buat kita ngintip gimana pondasi gerakan seumur hidup itu mulai dibangun. Jadi, apa sih isinya? Jawabannya, jujur, lebih dalam dan lebih menarik dari yang mungkin kita bayangin. Ini jelas bukan cuma soal lari-larian atau main bola. Oke, sebelum kita masuk ke detailnya, kita harus paham dulu kenapanya. Apa sih sebetulnya tujuan besar dari ngajarin semua ini? Ini lebih dari sekedar jam olahraga biasa. Nah, ini kutipan langsung dari dokumen resminya. Coba diperhatiin, bukan cuma soal pola gerak dasar, tapi ada juga tanggung jawab personal dan sosial. Jadi tujuannya itu buat ngebangun individu yang utuh, yang percaya diri, bukan sekedar mencetak atlet. Ini tuh ibaratnya kita lagi nanam pohon. Pelajaran-pelajaran awal ini tuh kayak bibitnya, yang kita tanam buat kesehatan dan keaktifan mereka seumur hidup. Jadi, ini investasi jangka panjang banget. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Biar gampang, kita sebut aja ini ABC-nya gerakan. 3 konsep dasar yang jadi fondasi buat semua aktivitas fisik. Yang pertama, huruf A-nya adalah gerak lokomotor. Gampangnya gini, loko itu lokasi. Jadi, ini semua gerakan yang bikin badan kita pindah tempat. Simpel kan? Contohnya ya, yang kita lakuin tiap hari. Jalan, lari, lompat. Uniknya nih, di dokumen ujiannya itu bahkan disinggung soal gimana kanguru melompat. Detail kecil yang nunjukin kalau materinya emang dirancang biar seru dan nyambung sama dunia anak-anak. Oke, lanjut ke huruf B-nya, non-lokomotor. Ini kebalikannya. Kalau tadi kita pindah tempat, yang ini adalah semua gerakan yang kita lakuin sambil tetap diam di satu titik. Contohnya itu kayak muter badan, ngayunin tangan, ngebungkuk, atau peregangan buat nyoba nyentuh lutut. Semua ini penting buat ngebangun kelenturan sama kontrol tubuh tanpa harus kemana-mana. Jadi, kebayang ya bedanya? Di satu sisi ada gerakan buat jalan-jalan atau pindah tempat, di sisi lain ada gerakan buat jaga keseimbangan atau diam di tempat. Dua-duanya ini fondasi utama buat gerakan lain yang lebih kompleks nanti. Dan yang terakhir dari ABC kita, huruf C. Manipulatif. Nah, ini levelnya naik dikit. Di sini kita mulai ngomongin soal koordinasi buat ngontrol sebuah benda. Misalnya bola, pakai tangan atau kaki kita. Di kisi-kisi ujiannya, yang paling disorot itu soal melempar dan menangkap. Keterampilan ini kan udah gabungan antara gerakan badan sama ngontrol benda dari luar. Wah, ini lompatan besar loh dalam perkembangan motorik anak. Oke, ABC-nya udah dapat. Terus, abis itu apa? Ya, kita mulai gabungin semuanya. Yuk, kita lihat gimana gerakan-gerakan dasar ini dirangkai jadi aktivitas yang lebih asik dan kompleks. Nah, ini dia bagian serunya. ABC gerakan tadi digabungin sama irama. Bisa pakai musik, bisa juga enggak. Jadi bukan cuma soal gerakannya apa, tapi juga kapan dan gimana caranya biar pas sama ketukan. Oke, kita udah tahu apa yang diajarin. Sekarang kita geser ke gimananya. Gimana sih cara mereka menilai semua ini? Bentuk ujiannya tuh kayak apa? Totalnya ada 35 soal. Mungkin kedengerannya banyak ya buat anak kelas 1, tapi ini tuh dirancang biar bisa ngukur pemahaman mereka secara menyeluruh soal semua konsep dasar yang tadi udah kita obrolin. Coba deh lihat deh pembagiannya. Ada 20 pilihan ganda, 10 isian singkat, dan bahkan 5 soal uraian. Artinya, ini bukan cuma soal milih jawaban yang benar, anak-anak juga harus bisa ngejelasin konsep yang nunjukin kalau yang dicari itu pemahaman yang lebih dalam. Dan ini yang keren. Lihat deh pembagian fokusnya. Hampir seimbang semua. Manipulatif dapat 10 soal, gerak berirama 9, lokomotor dan non-lokomotor masing-masing 8. Ini bukti kalau kurikulumnya tuh dirancang dengan sangat seimbang, nggak ada yang lebih dominan. Biar kebayang, contoh soalnya tuh kayak gini. Mungkin ada gambar anak lagi jalan di balok titian. Pertanyaannya bukan anak itu lagi ngapain, tapi kenapa tangan anak itu direntangkan? Nah kan, fokusnya itu ke kenapanya, ke tujuannya, yaitu buat jaga keseimbangan. Jadi, poin krusialnya itu pemahaman, bukan sekadar hafalan gerakan. Anak-anak perlu ngerti konsep di baliknya. Misalnya, kenapa sih pose kapal terbang itu bagus buat melatih keseimbangan? Mereka harus tahu why di balik what-nya. Sekarang kita tarik kesimpulan besarnya ya.
Pada akhirnya, ini semua tuh bukan cuma soal ngejar nilai bagus di rapor. Ada sesuatu yang jauh lebih penting. Intinya, ujian ini bukanlah tujuan akhirnya. Ini cuma kayak semacam check-in aja, buat mastiin kalau fondasi kepercayaan diri dan koordinasi fisik anak-anak kita udah kokoh dan siap buat dibawa seumur hidup mereka. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan. Kalau semua ini adalah ABC-nya gerakan, sebetulnya apa sih yang lagi kita bantu bangun untuk masa depan mereka? Ini kan bukan cuma soal jago olahraga, tapi soal membangun kepercayaan diri, koordinasi, dan yang paling penting, kecintaan untuk terus aktif seumur hidup. Nah, itulah tujuan yang sesungguhnya.